Ya, terima kasih Bu Sani. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, thank you. Oke, PPT saya sudah kelihatan ya. Shalom Bapak Ibu. Pernah nggak kita berpikir eh, apa itu manusia? Saya pernah berpikir ketika saya bertanya waktu sekitar SMA, siapa sih manusia? Siapa sih diri saya? Dari mana kita datang? Dan kenapa kita ada di bumi ini? Terus kita hidup itu buat apa? Ngapain kita hidup? Lalu kenapa ada kejahatan, penderitaan, dan kemudian nanti setelah mati, kira-kira kita akan pergi kemana? Nah, jadi kalau kita melihat apa siapa itu manusia, kita mau belajar dulu dari pandangan umum. Apa yang dilihat orang lain di dunia ini tentang manusia, image of man, atau citra manusia. Ternyata pandangan atau pemikiran siapa itu manusia itu sudah ada dari sejak lama. Dari zaman bapak-bapak filsafat yang apa yang berpikir tentang manusia, dan banyak filosof dan teolog berpendapat bahwa manusia itu secara alami atau natural terdorong untuk bertanya tentang dirinya sendiri. Inilah yang dianggap ciri khas yang membedakan manusia dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Kita mempunyai kesadaran diri, self-awareness, dan pencarian makna, search for meaning. Seperti anak-anak sering bertanya, siapa aku? Dari mana aku? Kenapa aku ada? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu alami gitu. Ketika Bapak Ibu mempunyai anak-anak, keponakan. Karena mereka pengen mencari tahu jati diri mereka. Apa asal mereka. Dan ketika seorang remaja, biasanya adalah orang-orang yang mengalami krisis identitas yang pernah saya alami. Saya mencari jati diri saya lewat apa? Komunitas, ideologi, pengetahuan. Saya banyak baca buku tentang apa self apa self improvement supaya saya pengen menjadi apa. Saya pengen tahu saya mau jadi apa. Dan orang dewasa bertanya soal tujuan hidup. Untuk apa saya bekerja? Hidup saya ini mau dibawa kemana? Dan kemudian orang tua mulai merenungkan apa arti hidup saya. Setelah saya mati, saya akan pergi kemana? Nah, ketika bapak-bapak filsafat ini apa berbicara tentang siapa itu manusia, kata filsafat ini berarti dari kata filosofia, philo dan sofia. Philo artinya cinta dalam arti yang luas, sofia artinya kebijakan atau pandai. Jadi filsafat adalah keinginan untuk mencapai cinta dari kebijakan. Sehingga para ahli menyimpulkan filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Jadi manusia sendiri berusaha mencari tahu dengan ilmu yang mereka pelajari. Nah, ada tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno yang mempelajari, yang fokusnya benar-benar mempelajari siapa itu manusia. Ada yang namanya Socrates, dan kemudian Plato. Plato ini adalah muridnya Socrates, dan ada juga Aristoteles, jadi muridnya Plato. Jadi tiga orang ini yang sangat, kalau Bapak Ibu mempelajari tentang filsafat, tiga orang ini adalah tokoh yang terkenal yang pengen tahu tentang manusia.
Dan di zamannya, orang-orang kalau bertanya tentang siapa itu manusia, mereka akan mencari Socrates, Plato, ataupun Aristoteles. Jadi, Socrates berkata bahwa manusia itu ingin agar mampu mengenal dirinya sendiri. Dan kemudian Socrates punya murid yang namanya Plato, dia mengembangkan teorinya Socrates bahwa manusia itu terdiri dari tiga tingkatan, akal budi, rasa, dan keinginan dan nafsu. Dan Aristoteles yang adalah muridnya Plato mengatakan bahwa jiwa itu terdiri dari tiga golongan, jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa yang berakal. Dan manusia adalah bagian dari hewan yang berakal. Ini adalah pandangan dunia tentang apa siapa itu manusia. Dalam Aristoteles, dalam apa satu pandangannya adalah manusia itu adalah hewan yang memiliki logos, pemikiran, rasio, dan diterjemahkan disebut animal rationale atau hewan yang berasional. Nah, kalau kita perhatikan, ketiga filosof ini hanya memperhatikan sisi jiwa dari manusia. Tapi apakah itu benar menurut Alkitab? Ketika manusia hanya memikirkan bahwa dirinya itu hanya jiwa, kepandaian, akal budi, perasaan. Nah, dalam buku Alcibiades 1 dari Plato yang diterjemahkan oleh Benjamin Jowett, ada satu pembicaraan dari Socrates dengan suatu perwira namanya Alcibiades. Nah, kalau Bapak Ibu melihat yang menarik dari Socrates adalah dia mengajarkan orang dengan bentuk pertanyaan. Dia tidak mengajarkan orang dengan jawaban yang spontan, tapi dia akan menggunakan pertanyaan. Seperti contohnya seperti ini. Seperti pembicaraan ini. Ini adalah percakapan yang ditulis oleh Plato sendiri. Ini bukan drama, Bapak Ibu. Ini adalah percakapan yang ditulis dan ada di dalam buku Alcibiades 1. Socrates berkata, bukankah manusia menggunakan seluruh tubuh? Alcibiades bilang, tentu saja. Socrates bicara, dan yang menggunakan tubuh adalah jiwa. Ya, karena Alcibiades nggak ngerti apa-apa, dia akan menjawab, iya. Dan Socrates berkata, dan jiwa yang memerintah, iya. Socrates, maka manusia bukanlah sama dengan tubuhnya. Jelas bukan. Jadi apa itu manusia? Socrates tanya. Alcibiades bilang, aku tidak bisa mengatakan. Socrates, tidak. Kamu bisa. Kalau kamu memperhatikan, manusia adalah yang menggunakan tubuh. Oh, kata Alcibiades, itu adalah jiwa. Socrates bilang, dan jiwa yang memerintah. Alcibiades bilang, iya. Socrates berkata, maka benarlah kita mengatakan bahwa manusia tidak lain kecuali jiwa. Alcibiades bilang, sangat benar. Ini adalah percakapan Socrates dan Alcibiades yang ditulis oleh Plato. Jadi Socrates meyakini bahwa jiwa adalah esensi kekal yang tidak berubah dan tetap hidup setelah kematian tubuh. Jiwa adalah sumber kebijaksanaan dan kebajikan yang menentukan karakter dan perilaku manusia. Tapi apakah pandangan ini benar dan sesuai dengan firman Tuhan? Karena fokus manusia itu pada jiwa, terutama pada Socrates dan Plato, maka mereka percaya adanya konsep reinkarnasi atau metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa jiwa manusia akan terus bertransmigrasi atau terlahir kembali dalam tubuh yang baru setelah kematian. Socrates juga mengusung gagasan bahwa jiwa itu abadi dan pengetahuan sebagai bentuk mengingat akan transfer dari kehidupan yang sebelumnya. Mirip kan dengan agama leluhur kita tentang ini kan? Ternyata, tapi apakah pandangan ini bertentangan dengan firman Tuhan? Jelas ini pandangan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi mari kita lihat
apa pandangan firman Tuhan tentang reinkarnasi. Gagasan tentang metempsikosis atau reinkarnasi tidak ada dalam Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan setiap jiwa manusia hanya memiliki satu kehidupan dan setelah kematian jiwa akan menghadapi penghakiman. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada jalan untuk kembali ke dalam tubuh lain dalam bentuk apapun dan untuk alasan apapun. Yesus membenarkan perspektif yang bijaksana. Yesus memberikan perspektif yang bijaksana. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ada di dalam Lukas 12 ayat 5. Matius 10 ayat 28 berkata, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa dan tubuh di dalam neraka. Jadi apakah pandangan, jadi bagaimana pandangan manusia yang benar dari firman Tuhan? Jadi apa kata firman Tuhan tentang manusia? Siapakah itu manusia? Kalau kita sering mendengar tentang image of God atau gambar Allah, citra Allah, atau yang lebih dikenal dengan imago Dei. Kata imago Dei atau citra Allah ini berasal dari bahasa Latin yang artinya imago adalah citra, Dei artinya Tuhan. Yang kita dapat baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Di dunia yang penuh dengan orang-orang yang mencari identitas, imago Dei adalah jawaban untuk siapa manusia itu menurut firman Tuhan. Siapa saya menurut firman Tuhan? Bagaimana saya melihat diri saya berdasarkan firman Tuhan? Bukan apa kata orang, apa kata manusia, termasuk saya sendiri. Saya adalah manusia, termasuk diri kita sendiri. Kita adalah manusia. Jadi kita harus berdasarkan apa kata firman Tuhan. Nah, karena berdasarkan, nah keunikan dari manusia menurut gambar Allah atau citra Allah adalah manusia itu adalah citra Allah. Manusia bukan hanya memiliki citra Allah, tapi manusia adalah citra Allah. Keunikan manusia dibandingkan ciptaan yang lain adalah karena manusia itu diciptakan menurut gambar penciptanya dan memiliki kapasitas untuk berelasi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Dan keunikan ini ditegaskan melalui musyawarah ilahi sebelum penciptaannya. Baiklah kita menjadikan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian 1 ayat 3, berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika Tuhan menciptakan terang, Tuhan cuma berfirman dan terang jadi. Ketika Tuhan menciptakan cakrawala, jadilah cakrawala dan jadilah demikian. Di ayat 7. Di ayat 9, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul di suatu tempat sehingga kelihatan kering dan jadilah demikian. Jadi semua ciptaan Tuhan, Tuhan cukup berfirman dan semuanya itu jadi. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, seakan-akan Tuhan berhenti sejenak dan dia butuh bersepakat di antaranya. Sehingga
Tuhan menghasilkan satu perkataan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah gambaran yang begitu luar biasa terhadap manusia. Ini yang menaruh manusia itu menjadi satu kehormatan di antara ciptaan yang lain. Semua ketika Tuhan menciptakan yang lain, Tuhan melihat semuanya itu baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 26 dan 27, karena Tuhan melihat ketika semuanya sudah terjadi dan tinggal ada orang yang bisa mewakili dia untuk merawat, mengusahakan, dan menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan melihat itu ada satu kekosongan, sehingga Tuhan perlu menciptakan manusia. Makanya di Kejadian 1 ayat 31, ketika manusia itu diberikan mandat untuk apa? Untuk mengelola bumi, dan ketika semuanya itu jadi, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ketika tuh manusia itu berfungsi untuk menciptakannya, Tuhan melihat ini adalah sungguh amat baik. Dan istilah Ibrani untuk gambar atau citra ada selem, yang berakar dari kata mengukir, memotong, mengindikasikan keserupaan kepahatan, carved likeness. Manusia dengan demikian adalah pembawa ukiran keserupaan ilahi. Manusia itu dibentuk begitu mirip dengan Allah, begitu serupa dengan Allah, sehingga ketika Tuhan melihat manusia itu, Tuhan melihat gambaran yang serupa dengan diri. Ini adalah satu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Herman Benpick dari bukunya Dogma Tiet, seluruh dunia adalah pernyataan Allah, sebuah cermin dari sifat-sifat dan kesempurnaannya. Setiap makhluk dengan caranya sendiri dan menurut ukurannya adalah perwujudan dari sebuah pikiran ilahi. Tetapi di antara semua makhluk, hanya manusia yang adalah gambar Allah, pewahyuan Allah yang tertinggi dan terkaya. Dan karena itu, manusia menjadi kepala serta mahkota dari seluruh ciptaan. Maksud dari Benfic ini apa? Seluruh ciptaan mewahyukan Allah. Kalau Bapak Ibu baca di Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Alam, bintang, hewan, tumbuhan, semuanya itu diciptakan untuk memperlihatkan kebesaran sang pencipta. Seperti cermin yang memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan, demikianlah tiap makhluk menyingkapkan sebagian dari pikiran Allah. Tetapi manusia itu unik. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Artinya manusia bukan sekedar tanda Allah seperti ciptaan lain. Tapi manusia benar-benar citra yang mempresentasikan Allah di dunia. Manusia sebagai puncak ciptaan. Karena imago Dei serupa dengan Allah atau citra Allah, maka manusia dapat disebut kepala dan mahkota ciptaan. Ini memberikan manusia satu martabat khusus, tapi sekaligus tanggung jawab untuk memelihara, bukan merusak, dunia yang diciptakan Allah. Apa yang keunikan yang kedua?
menurut citra Allah. Kan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Citra Allah meliputi totalitas pribadi, keseluruhan daripada manusia itu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah gambar Allah. Tidak ada bagian dalam diri manusia yang dikecualikan. Tubuh pun termasuk citra Allah. Tubuh adalah mahakarya Allah, esensial bagi manusia, seperti halnya jiwa. Yang sejalan dengan gagasan bahwa Kristus, citra Allah yang sempurna, gambar Allah yang sempurna, datang dalam rupa manusia yang utuh. Kristus datang mempunyai tubuh, mempunyai perasaan, jiwa. Kristus bisa menangis, bisa marah, bisa sedih, bisa berbelas kasihan. Meskipun kemampuan intelektual manusia itu memantulkan ke, kemuliaan Allah, tapi jika kita ingin memahami citra Allah, kita harus melihat Kristus. Dan apa yang menonjol dalam Kristus adalah kasih, bukan rasio ataupun intelektual. Dari ajaran bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, jelaslah bahwa gambar itu mencakup seluruh keberadaan manusia. Tidak ada bagian dari manusia yang berada di luar gambar. Segala sesuatu dalam ciptaan mencerminkan Sang Pencipta dengan caranya masing-masing. Tetapi manusia adalah citra itu secara penuh, baik dalam jiwa maupun tubuh, dalam kemampuan ataupun kekuatan, dalam setiap keadaan ataupun relasinya. Manusia adalah gambar Allah sejauh ia sungguh-sungguh manusia. Dan ia sungguh-sungguh manusia sejati justru karena ia, manusia itu, adalah gambar Allah. Jadi manusia sebagai gambar Allah itu bicara holistik. Bukan hanya jiwa, bukan hanya akal, bukan hanya moral, tetapi seluruh manusia itu sendiri. Tidak ada aspek manusia yang di luar gambar Allah. Tubuh, pikiran, emosi, relasi sosial, semuanya itu adalah bagian dari citra itu. Identitas manusia sebagai citra Allah. Manusia disebut manusia sejati karena diciptakan dalam gambar Allah. Dan sebaliknya, kita adalah gambar Allah karena kita adalah manusia sejati. Yang ketiga, akibat dosa, citra Allah menjadi rusak, tapi tidak terhapuskan. Corrupt but unsolved, unlosable. Merujuk pada bahwa ada kapasitas, yaitu rasio, moralitas, kebebasan, yang memungkinkan manusia itu berfungsi. Jadi ada bagian Allah yang masih ada, bekerja di dalam diri manusia. Gambar Allah itu masih ada, tapi hanya sebagian. Dan aspek ini dipertahankan setelah kejatuhan, meskipun diselewengkan dan dicemari dosa. Inilah yang menuntut manusia untuk tetap menjadi subjek pribadi yang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Dan aspek fungsional, ketika manusia masih sempurna, tidak ada dosa, merujuk kepada keserupaan moral dan spiritual dengan Allah, baik kebenaran dan kekudusannya, pengetahuan kebenaran dan kekudusan yang sejati. Aspek inilah yang hilang, diselewengkan oleh kejatuhan, yang membuat, yang menjadikan manusia itu adalah manusia yang memberontak, man in revolt. Herman Bavinck dalam Dogmatia, citra Allah bukanlah sekedar sifat atau kualitas tambahan pada manusia, melainkan sebuah prinsip batiniah, suatu keseluruhan yang hidup, sebuah sistem yang utuh dari organ dan fungsi
di mana yang satu tidak dipisahkan atau dibayangkan tanpa yang lain. Citra itu terdapat dalam totalitas keberadaan manusia, dan justru disitulah kehormatan manusia harus dipahami. Jadi menurut Beving ini, citra Allah itu bukan arti atribut, bukan cuma akal, moralitas, bukan cuma roh, tapi seluruh manusia, tubuh, jiwa, relasi, moral, spiritual, itulah yang membentuk gambarnya Allah. Seperti tubuh kita nih, yang terdiri dari banyak organ yang saling berkait. Demikian juga gambar Allah dalam diri manusia, terdiri dari banyak aspek tubuh, jiwa, roh, emosi, spiritual, moral. Itu nggak bisa dipisahkan daripada manusia itu. Karena kalau ada satu bagian hilang, gambar itu menjadi rusak. Martabat manusia itu ada di totalitasnya. Jadi kehormatan manusia itu bukan karena satu punya bakat khusus, seperti kepintaran, intelektual, tapi karena keseluruhan dari manusia itu sendiri. Itu dia citra Allah. Itulah dasar mengapa setiap manusia, pintar atau tidak, sehat atau sakit, kaya atau miskin, mempunyai martabat yang sama sebagai citra Allah. Citra Allah yang rusak tapi tidak dihapuskan, itu dasarnya dari firman Tuhan. Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah manusia oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 9 ayat 6 ini adalah ketika Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya setelah peristiwa air bah. Setelah Tuhan kesal terhadap manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga Tuhan hanya apa menyelamatkan Nuh di dalam kapal bahtera itu. Di situ ada gambaran. Siapa yang menumpahkan darah manusia, tidak peduli dia orang benar atau tidak, orang berdosa atau tidak, tapi menurut Tuhan, itu adalah gambarnya sendiri. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, craving likeness, serupa dengan gambarnya sendiri, dan dia melihat manusia itu saling membunuh. Gambaran dirinya sendiri itu saling membunuh satu dengan yang lain. Maka Tuhan bilang di dalam Kejadian 9 ayat 6 ini, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita berkata, kamu bodoh, kamu bego. Terus kemudian dia mengeluarkan kata-kata binatang kepada manusia yang lain. Yang adalah gambarnya Allah. Terlepas apakah dia mengenal Tuhan atau belum. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya kita telah mengatai pencipta kita. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada bagian manusia yang rusak, tapi tidak terhapuskan. Jati dirinya sebagai citra Allah tetap ada sekalipun dosa merusak sebagian daripada gambarnya Allah itu. Melalui kejadian manusia, melalui kejatuhan, manusia tidak berubah menjadi iblis yang sama sekali tidak dapat ditebus. Tidak lagi sanggup menyingkirkan ciri-ciri gambar Allah. Manusia tetap sungguh-sungguh manusia secara hakiki. Ia masih memiliki semua kemampuan, potensi, daya manusianya. Namun, bentuk, sifat, arah, tujuan dari semua kemampuan yang telah begitu rupa, sehingga kini alih-alih untuk memuliakan Allah, untuk melakukan kehendak Allah. Semuanya itu dia lakukan untuk takluk kepada hukum daging. Artinya apa?
Gambar Allah tidak hilang total. Manusia tetap manusia. Manusia masih memiliki citra Allah walaupun sebagian. Masih punya akal, kehendak, perasaan, kemampuan. Karena jika itu hilang, manusia itu bukan manusia lagi. Karena manusia bukanlah pembawa citra Allah. Manusia adalah citra Allah. Tapi gambar itu rusak, terdistorsi. Semua kapasitas manusia, akal, kehendak, emosi yang tadinya untuk Tuhan diarahkan kepada kemuliaan Tuhan, sekarang cenderung untuk melawan Allah. Tunduk pada dosa dan hawa nafsu. Inilah yang membedakan manusia dengan iblis. Manusia masih bisa ditebus karena manusia masih membawa sisa dari gambar Allah. Sedangkan iblis tidak, sepenuhnya jatuh dan melawan Allah. Doktrin ini menegaskan manusia masih mempunyai martabat dasar karena citra Allah itu tidak hilang dan perlu penebusan dalam Kristus supaya bisa dipulihkan. Nah, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kalau tadi kita baca di Kejadian 1:26 ayat 27, kita melihat bahwa tugas utama manusia adalah mencerminkan dan mewakili Allah di bumi. Manusia itu diciptakan tujuannya adalah membawa cermin kemuliaan Allah. Sehingga ketika orang, makhluk, binatang, semua ciptaan Tuhan melihat manusia, mereka melihat sebagian daripada kemuliaannya Allah. Manusia itu adalah perwakilan, otoritas, dominion. Manusia itu bertindak sebagai duta besar, wakil Allah yang diberi mandat untuk menjaga dan melestarikan bumi atas alam dan melakukan program Allah di dunia ini. Dan ada 3 relasi manusia yang sebenarnya tidak terpisahkan dalam penciptaan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama adalah hubungan vertikal dengan Allah. Manusia itu diarahkan kepada Allah, bergantung kepadanya, bertanggung jawab kepadanya, diwujudkan dengan mencintai, mempercayai, menaati dan menyembahnya setiap saat. Korandeo. Hubungan horizontal. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang tidak lengkap tanpa persekutuan dengan sesamanya. Jadi gambar Allah itu bukan hanya ada di Adam atau di Hawa, tapi gambar Allah itu ada dibutuhkan laki-laki dan perempuan. Ketika Tuhan menciptakan di Kejadian 1:27 dengan berkata, demikianlah laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah. Ini menyorotkan satu kebutuhan persekutuan dan kemampuan akan untuk mencintai sesama citra Allah ini. Dan manusia itu diberi mandat hubungan dengan kosmik, alam ciptaan, untuk menguasai alam, dominion, untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi dari Sang Pencipta. Tapi dosa merusak citra Allah. Dosa tidak menghapuskan esensi citra Allah, tapi merusaknya, menggagalkannya, tujuan fungsionalnya, perubahan fungsi. Dosa merusak citra Allah pada apa? Perubahan fungsi. Sekalipun citra Allah itu dipertahankan atau tidak terhapus, tapi diselewengkan, dicemari, dimutilasi, dan dirusak. Perverted, corrupted, mutilated, malmet oleh dosa. Herman Bavinck menyatakan, segala karunia, kapasitas, dan kekuasaan duniawi itu dipertahankan. Tetapi bentuk sifat di posisi arah dari semua kuasa itu telah diubah. Yang tadinya dia memenuhi hukum Allah, sekarang dia melakukan hukum daging. Manusia itu menjadi pemberontak dalam arti fungsional. Citra Allah telah hilang dan diselewengkan. Manusia yang seharusnya melayani dan mentaati Allah, kini berpaling dari Allah. Ia menjadi manusia yang memberontak. Man in revolt.
Dan tiga esensi relasional tadi itu menjadi rusak. Yang tadinya relasi vertikal dengan Allah, manusia menyembah Allah, menjadi manusia menyembah berhala. Dirinya sendiri, masyarakat, uang, kekayaan, kesenangan. Daripada Allah yang sejati. Digunakan untuk memujinya sendiri, bukan untuk memuji Allah. Relasi horizontal, rusak dengan sesama. Manusia menggunakan karunia persekutuan untuk memanipulasi orang lain demi tujuan egois. Karunia berbicara digunakan untuk berbohong dan menyakiti. Relasi dengan kosmik, dengan alam, alih-alih memuliakan Allah lewat pencapaian budaya, seni, dan teknologi, tapi untuk memuliakan diri sendiri. Dan penemuan itu menjadi ancaman dan bukan berkat. Dosa merusak citra Allah karena ada malfungsi karunia mulia. Dosa adalah penyalahgunaan radikal terhadap karunia Allah yang luar biasa. Karunia yang sedianya untuk mencerminkan Allah. Ketika manusia menggunakan kapasitas rasionya, bagian dari citra struktural, untuk merencanakan pemberontakan, menggunakan kebebasan kehendaknya untuk melanggar perintah Allah, perbuatan itu menjadi dosa yang paling keji. Corruptio optimi pessima. Kejahatan yang terburuk adalah rusaknya hal yang terbaik, citra Allah itu. Dosa manusia dinilai sangat parah karena dilakukan oleh manusia, sebuah makhluk yang memiliki citra Allah, tapi untuk melawan Allah. Ada backstep, ada pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan. Karena itu manusia kehilangan gambar Allah. Manusia butuh citra Kristus. Dari imago Dei menjadi imago Christi. Kristus adalah ikon sejati, gambar yang sempurna. Paulus menulis tentang Kristus yang adalah ikon, gambar Allah, di mana adalah ikon kalau dalam bahasa Yunani dan terjemahan dalam bahasa Ibrani adalah selem, graven likeness. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan yang Kristus yang adalah gambar Allah. Pernyataan kemuliaan Allah adalah identifikasi Kristus sebagai gambar Allah diperkuat di ayat yang ke-6. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam wajah Kristus. Sehingga ketika kita melihat Kristus, kita melihat kemuliaan Allah. Kristus adalah representasi yang tepat, exact representation. Dalam Kolose 1 ayat 15, Paulus menegaskan, Kristus adalah gambar Allah yang tidak terkelihatan. Dalam Ibrani 1 ayat 3, anak sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar yang tepat, yaitu karakter dari wujud Allah. Karakter ini merujuk pada cetakan atau cap seperti pada koin. Sehingga ketika kita melihat anak, kita bisa mengetahui bagaimana Bapak itu. Karena sifat, karakteristik, kualitas yang ditemukan dalam Bapak, itu juga kita bisa lihat di dalam anak, yaitu Kristus. Kristus itu sebagai visual aid yang membantu kita untuk melihat seperti apakah Allah itu. Fokus primer dari gambar Allah. Kasih sebagai inti. Jika Kristus mencerminkan Allah dengan sempurna, maka jantung dari imago Dei harusnya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan tidak ada manusia yang pernah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Maka sentral daripada citra Allah bukanlah kemampuan untuk bernalar intelektual atau membuat keputusan. Meskipun kemampuan itu penting. Karena itu berfungsi adalah citra Allah yang benar. Melainkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia. Di mana kedua hukum itulah tergantung semua seluruh hukum Taurat. Penegasan inkarnasi bahwa putra Allah, Kristus bisa menjadi atau mengambil kodrat manusia, ini menegaskan doktrin imago Dei, citra Allah. Karena tidak mungkin Kristus itu mengambil kodrat yang sama sekali tidak memiliki keserupaan dengan Allah. Jadi Kristus bisa berinkarnasi menjadi manusia karena manusia mempunyai citra Allah. Kristus sebagai model pemulihan. Ketika kita melihat Kristus, kita harus menganggap kita menjadikan dia model pemulihan, restorasi dari gambar Allah yang telah rusak. Karena itu tujuan keselamatan adalah percaya kepada Kristus. Lewat apa? Pembaruan yang progresif. Keselamatan digambarkan sebagai proses pembaruan moral dan spiritual, di mana manusia semakin lama semakin diubah dan diserupakan dengan citra Allah atau citra Kristus. Dan transformasi ini adalah progresif. Dan itu berlanjut sepanjang hidup kita. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Atau sampai kita menerima tubuh kemuliaan. Ada peran Roh Kudus juga. Paulus menggambarkan bahwa kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan Kristus, dengan muka yang tidak terselubung. Diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan Allah oleh Tuhan, yaitu Roh. Pemulihan totalitas. Pembaharuan citra Allah ini mencakup totalitas seluruh keberadaan manusia. Ada implikasi pneuma dan kristologis. Pneuma itu adalah roh. Ini bukan ide yang abstrak. Bahwa serupa dengan Kristus itu bukan ide yang abstrak. Tapi Kristus harus diikuti secara pribadi. Exclusive attachment to his person. Bukan sebagai ide yang abstrak, doktrin atau pengetahuan umum tentang anugerah. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Karena Amanat Agung bicara kan, menjadikan semua manusia itu murid Kristus. Perubahan bentuk, metamorfosis. Pemulihan citra Allah ini membutuhkan transformasi total. Sebuah metamorfosis. Karena manusia yang jatuh tidak dapat menyerupai bentuk Allah. Maka Allah lah yang harus mengambil bentuk manusia yang jatuh dan berdosa dalam rupa daging yang berdosa. Kristus mengambil kodrat manusia seutuhnya, inkarnasi, penyalipan, kebangkitan. Ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ini adalah gambaran kita yang harus kita tiru. Tujuan etis. Tujuannya adalah bahwa bentuk Kristus, form of Christ, harus terbentuk dalam diri kita. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pemuritan adalah proses di mana kita semakin disempurnakan dengan citra hamba yang menderita. Dan 3 hubungan relasional yang mendasar tadi kepada Allah dan kepada sesama dan kepada alam dipulihkan lewat Kristus. Dan kita lakukan dengan apa? Proses 3B. Karena untuk mencapai tujuan ini, murid Kristus itu harus terus-menerus berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah seperti Kristus. Perubahan serupa Kristus terjadi melalui kematian ego atau kedagingan yang disamakan dengan menyangkal diri atau memikul salib setiap hari. Dimensi korporat, imago Dei. Citra Allah adalah kekayaan yang tidak terwakili oleh satu orang atau individu. Herman Bavinck berpendapat, citra Allah terlalu kaya atau mendalam untuk sepenuhnya diwakili atau diwujudkan oleh satu orang. Individu saja, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Bukanlah manusia individu, bahkan bukan laki-laki atau perempuan bersama-sama. Melainkan umat manusia seluruh dunia ini
keseluruhan adalah citra Allah yang berkembang sepenuhnya. Citra Allah terlalu kaya untuk sepenuhnya diwakili oleh satu orang tunggal. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Citra itu hanya dapat diungkapkan dalam kedalaman dan kekayaan dalam keseluruhan umat manusia dengan miliaran anggotanya. Citra Allah meliputi sejarah dan perkembangan manusia. Bahwa citra Allah itu adalah pewahyuan yang berkelanjutan. Sama seperti alat yang tidak hanya mewahyukan dirinya pada saat penciptaan, tetapi melanjutkan dan memperluas wahyu itu dari hari ke hari, dari zaman ke zaman. Sehingga dengan demikian, citra itu bukanlah besaran yang tidak dapat diubah, melainkan besaran yang terungkap dan berkembang dalam bentuk ruang dan waktu. Jadi citra Allah itu akan semakin besar dan semakin kaya ketika bertambahnya waktu. Perkembangan budaya. Beving memasukkan perkembangan umat manusia, sejarah penguasaannya untuk meluaskan atas bumi, kemajuan dan pengetahuan seni kekuasaannya atas semua ciptaan lain sebagai pengungkapan citra Allah. Ini adalah dimensi korporat yang melintasi ruang dan waktu, yang mencakup perkembangan sejarah dan penguasaan bumi yang luas oleh manusia. Bukan isolasi. Citra Allah adalah laki-laki dan perempuan bersama-sama menceritakan Allah, mencitrakan Allah. Penciptaan laki-laki dan perempuan menyiratkan manusia bukanlah makhluk terisolasi yang lengkap dalam dirinya sendiri, tetapi makhluk yang membutuhkan persekutuan dengan sesamanya dan tidak lengkap tanpa orang lain. Makanya ini kita butuh kompak. Kita butuh teman yang bisa kita sharing satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan citra Allah itu membutuhkan hubungan horizontal untuk bisa terwujud sepenuhnya. Jadi ketika kita belajar tentang citra Allah, kita tidak bisa hanya kepada Tuhan saja, tapi juga kepada sesama. Karena itulah kedua hukum terutama itu ada. Bahwa kita bisa belajar tentang citra Allah ketika kita belajar tentang Tuhan, yaitu vertikal, tapi kita juga mempunyai hubungan horizontal kepada hubungan sesama. Baru gambaran citra Allah itu lengkap. Seksualitas bukan hanya diferensiasi. Meskipun perbedaan kelamin juga ada pada hewan, yang unik pada manusia adalah perbedaan kepribadian yang mendalam antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan keberadaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan merupakan inti dari citra Allah. Citra Allah itu diperbaharui dalam komunitas, dalam gereja. Lewat apa? Persekutuan. Jadi lewat persekutuan itu, ia akan berkaitan dengan orang percaya, anggota dengan yang lain, sehingga dipulihkan dengan orang-orang, persekutuan orang-orang Kristen satu dengan yang lain. Citra Allah diperbaharui lewat apa? Belajar sesama di dalam komunitas, dalam kompak, komsel, dalam gereja. Orang percaya belajar apa itu keserupaan dengan Kristus dengan mengamatinya dalam diri orang lain yang sesama orang Kristen. Kita dipercaya oleh Kristus melalui kontak kita dengan mereka. Visi ini adalah visi yang universal. Karena citra Allah dalam kekayaan kemuliaannya itu akan terlihat lebih luas dalam komunitas Kristen di seluruh zaman, di seluruh dunia, yaitu gereja universal, yaitu tubuh Kristus. Nah, implikasinya apa? Dimensi korporat citra Allah ini. Bahwa martabat setiap orang, karena setiap orang diciptakan dalam citra Allah, kita harus memandang setiap orang, apapun ras, kebangsaan, status sosial, status imannya, adalah pembawa citra Allah. Anthony Hoekema menegaskan bahwa orang yang hidupnya tidak bermoral dan menjadi sampah masyarakat masih membawa citra Allah. Kesetaraan dan kehormatan. Pengakuan ini menuntut kita untuk menghormati martabat dan nilai-nilai orang dalam keadaan mereka pun yang rusak. Richard Moe setuju bahwa setiap manusia adalah karya seni ilahi dan kita harus menghormati mereka, bahkan yang hancur dan rusak sekalipun. Menghormati keberagaman. Jadi pengakuan korporat ini ada keanekaragaman budaya yang mencerminkan kemuliaan Allah.
Richard mau menyukai gagasan bahwa umat manusia secara keseluruhan memiliki citra Allah dalam arti kolektif, sehingga keberagaman budaya menunjukkan keindahan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh satu individu atau satu kelompok saja. Dan penggenapan akhir yaitu glorification, perfected image, pembaruan citra Allah akan mencapai kesempurnaan. Ini akan ditandai oleh kesatuan dalam keberagaman, unity in diversity, mencerminkan citra yang sempurna, komprehensif, di mana bakat dan talenta semua orang akan digunakan untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, apa yang saya bagikan ini diambil dari buku Created in God's Image, karya Anthony Hoekema. Beliau adalah seorang pendeta dan teolog Calvin yang berkebangsaan Belanda Amerika. Dan salah satu quote-nya adalah, "The most distinctive nature of biblical understanding of man is teaching that man has been created in the image of God." Salah satu hal yang paling terbaik dari pengajaran biblical atau pengertian Alkitab adalah manusia itu diciptakan oleh segambar dan serupa dengan Allah. Ini ada pertanyaan reflektif yang akan dibagikan nanti di dalam WhatsApp atau grup. Terima kasih. Demikian sharing saya.